Matematika kelas 4, pecahan senilai. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan modal konkret. Adapun indikator yang akan dicapai adalah 3.1.1 menentukan pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan. 3.1.2 menganalisis pecahan senilai dengan gambar dan modal konkret. 3.1.3 memilih cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah: yang pertama, setelah mengamati video, siswa mampu menentukan pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis pecahan senilai dengan gambar dan model konkret dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, siswa mampu memilih cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dengan benar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Tujuannya agar anak-anak mampu menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Sekarang mari kita perhatikan cerita berikut. Ibu memiliki sebuah roti yang dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Ayah memiliki sebuah roti yang jumlah potongannya lebih banyak dari ibu. Jika ibu memberikan satu potong roti kepada Budi, berapa banyak potong roti yang diberikan ayah kepada Budi agar sama dengan ibu? Menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk mengetahui pecahan senilai adalah dengan menggunakan benda konkret. Contoh benda konkret yang dapat digunakan seperti tusuk sate, kertas, dan juga roti. Terdapat dua buah roti, yaitu roti ibu dan roti ayah. Roti ibu dipotong menjadi dua potongan yang sama besar, sehingga satu dari dua potong roti ibu disebut 1/2. Roti ayah memiliki jumlah potongan yang lebih banyak dari roti ibu. Artinya, jumlah potongan roti ayah lebih banyak dari 2 potong. Kita misalkan banyak potongan roti ayah ada 6 potong, sehingga 1 dari 6 potong roti ayah disebut 1/6. 1 potong roti ibu diberikan kepada Budi. Coba kalian perhatikan, besar 1 potongan roti ibu yang bernilai 1/2 sama dengan 3 potong roti ayah yang bernilai 1/6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak potongan roti ayah yang harus diberikan kepada Budi adalah sebanyak 3 potong. Bentuk pecahannya adalah 3/6. Menentukan pecahan senilai juga dapat dilakukan dengan menggunakan gambar. Jika anak-anak tidak memiliki roti, anak-anak dapat menyatakan roti tersebut ke dalam gambar seperti ini. Roti ibu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. 1 dari 2 bagian yang sama disebut 1/2, artinya 1 dari 2 bagian. Kemudian, 1 bagian roti ibu diberikan kepada Budi. Coba kalian perhatikan, bagian yang diarsir adalah bagian yang diberikan kepada Budi. Bagian yang diberikan kepada Budi disebut 1/2 atau 1 dari 2 bagian. Roti ayah memiliki jumlah potongan lebih banyak dari ibu. Kita misalkan jumlah potongan roti ayah ada 6. Sehingga 1 dari 6 bagian yang sama disebut 1/6. Coba kalian perhatikan, besar bagian roti ibu yang bernilai 1/2 sama dengan 3 bagian roti ayah yang bernilai 1/6. Sehingga dapat kita ketahui banyak potongan roti ayah yang harus diberikan kepada Budi agar sama dengan ibu adalah 3 potong.
Bagian roti ayah yang diberikan kepada Budi disebut 3/6, artinya 3 dari 6 bagian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 3/6. Menentukan pecahan senilai juga dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Diketahui banyak potongan roti yang diberikan ibu kepada Budi adalah 1 dari 2 potong, atau disebut 1/2. Dan roti ayah dipotong menjadi 6 potong. Untuk mengetahui berapa banyak potong roti yang diberikan ayah kepada Budi agar sama dengan ibu, cara penyelesaiannya adalah yang pertama, kita tentukan 2 dikali berapa agar hasilnya adalah 6. Ya, betul sekali. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. Sehingga kita kalikan pembilang dan penyebut dari pecahan 1/2 menggunakan bilangan 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 3/6. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah potong roti ayah yang harus diberikan agar sama dengan ibu adalah sebanyak 3 potong. Dan dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 3/6. Menentukan pecahan senilai juga dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Cara pertama digunakan perkalian silang. 1 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah potong roti yang harus diberikan ayah kepada Budi agar sama dengan ibu adalah sebanyak 3 dari 6 potong roti. Selanjutnya, kita coba membagi pembilang dan penyebut dari pecahan 3/6 menggunakan bilangan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 3/6. Anak-anak, itu tadi adalah beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan pecahan senilai. Sekarang mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan benda konkret. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan gambar, seperti gambar makanan atau buah-buahan. Dan cara yang ketiga adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Dan cara yang keempat adalah dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Anak-anak bisa mencatat materi yang sudah kita pelajari hari ini ya, supaya anak-anak lebih mudah untuk mengingat materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekarang mari kita mencoba mengerjakan contoh soal mengenai pecahan senilai. Contoh soal 1. Ibu memiliki 2 donat. Donat A dipotong menjadi 4 potongan yang sama besar. Donat B memiliki jumlah potongan yang lebih sedikit dari donat A. Jika donat A dimakan 2 potong, hitunglah berapa banyak potong donat B yang harus dimakan ibu agar sama dengan donat A. Untuk mengetahui banyak potong donat B yang harus dimakan agar sama dengan donat A, dapat dilakukan dengan menggunakan gambar. Kedua donat tadi dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Donat A dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Sehingga 1 dari 4 bagian yang sama disebut 1/4. Ibu memakan donat A sebanyak 2 potong. Coba kalian perhatikan, bagian yang diarsir adalah bagian yang dimakan oleh ibu.
Sehingga donat A yang dimakan oleh ibu ada 2 dari 4 bagian. Bentuk pecahannya adalah 2/4. Donat B memiliki jumlah potongan yang lebih sedikit dari donat A, sehingga jumlah potongannya harus kurang dari 4 potong. Kita misalkan donat B dipotong menjadi 2 bagian yang sama, sehingga 1 dari 2 bagian yang sama disebut 1/2. Setelah dipadankan, ternyata besar 2 bagian donat A yang bernilai 1/4 sama dengan 1 bagian donat B yang bernilai 1/2. Sehingga dapat diperoleh bahwa jumlah potong donat B yang harus dimakan ibu agar sama dengan donat A adalah sebanyak 1 potong. Sehingga bentuk pecahannya adalah 1/2. Coba kalian perhatikan besar bagian yang diarsir. Karena besar bagian yang diarsir pada kedua gambar tersebut sama, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Cara kedua yang dapat dilakukan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Sekarang kita coba membagi pembilang dan penyebut dari pecahan 2/4 menggunakan bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah potong donat B yang harus dimakan ibu agar sama dengan donat A adalah sebanyak 1 potong. Dan dapat disimpulkan bahwa pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Contoh soal 2. Terdapat 3 buah roti. Roti A dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Roti C dipotong menjadi 12 bagian yang sama. Roti B memiliki jumlah potongan yang lebih banyak dari roti A, tetapi lebih sedikit dari roti C. Roti A dimakan 1 bagian, dan roti C dimakan 4 bagian. Hitunglah bagian roti B yang harus dimakan agar sama dengan roti A dan C. Untuk mengetahui banyak potong roti B yang harus dimakan agar sama dengan roti A dan C, dapat dilakukan dengan menggunakan gambar. Ketiga roti tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Roti A dipotong menjadi 3 bagian yang sama, sehingga 1 dari 3 bagian disebut 1/3. Roti A dimakan 1 bagian. Coba kalian perhatikan, bagian yang diarsir adalah bagian yang dimakan. Sehingga roti A yang dimakan ada 1 dari 3 bagian. Bentuk pecahannya adalah 1/3. Roti C dipotong menjadi 12 bagian yang sama. Sehingga 1 dari 12 bagian yang sama disebut 1/12. Roti C dimakan 4 bagian. Coba kalian perhatikan, bagian yang diarsir adalah bagian yang dimakan, sehingga roti C yang dimakan ada 4 dari 12 bagian. Bentuk pecahannya adalah 4/12. Roti B memiliki jumlah potongan yang lebih banyak dari roti A, tetapi lebih sedikit dari roti C. Artinya, jumlah potongan roti B lebih dari 3 potong, namun kurang dari 12 potong. Kita misalkan roti B dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar, sehingga 1 dari 6 bagian disebut 1/6. Setelah dipadankan, ternyata besar 1 bagian roti A yang bernilai 1/3 sama dengan 2 bagian roti B yang bernilai 1/6. Dan besar 4 bagian roti C yang bernilai 1/12 sama dengan 2 bagian roti B yang bernilai 1/6. Sehingga dapat diperoleh bahwa jumlah potong roti B yang harus dimakan agar sama dengan roti A dan roti C adalah sebanyak 2 potong. Sehingga bentuk pecahannya adalah 2/6, artinya 2 dari 6 bagian. Karena besar bagian yang diarsir pada ketiga gambar tersebut sama, maka dapat diperoleh jumlah potong roti B yang harus dimakan adalah 2 potong. Dan dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/3, 2/6, dan 4/12 merupakan pecahan senilai.
Cara kedua yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Yang pertama, kita tentukan 3 dikali berapa agar hasilnya 6. Ya, betul sekali. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Sehingga kita kalikan pembilang dan penyebut dari pecahan 1/3 menggunakan bilangan 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, sehingga hasilnya adalah 2/6. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah potong roti B yang harus dimakan adalah 2 potong, sehingga bentuk pecahannya adalah 2/6. Dapat kita simpulkan bahwa pecahan 1/3 senilai dengan 2/6. Cara ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Yang pertama, kita tentukan 12 dibagi berapa agar hasilnya 6. Ya, betul sekali, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya, kita bagi pembilang dan penyebut dari pecahan 4/12 menggunakan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, sehingga hasilnya adalah 2/6. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah potong roti B yang harus dimakan agar sama dengan roti C sebanyak 2 potong, sehingga bentuk pecahannya adalah 2/6, artinya 2 dari 6 bagian. Dan dapat disimpulkan bahwa pecahan 4/12 senilai dengan 2/6. Sekarang, ayo anak-anak mencoba untuk mengerjakan soal latihan mengenai pecahan senilai ini secara mandiri. Ibu yakin anak-anak mampu mengerjakan soal-soal latihan ini dengan benar karena sudah mengamati video pembelajaran dengan baik. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai pecahan senilai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.